sudah kebal bau. Ya kalau orang baru mungkin kaget. Keluarga kami juga banyak yang terdeteksi memiliki penyakit-penyakit gangguan pernafasan. Lebih banyak cerobong asap perusahaan ketimbang orang yang merokok. Kalau masalah keuntungannya kita unsur. Di ujung timur Pulau Jawa, berdiri sebuah desa bernama Kedung Rejo. Selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, laut dan industri menjadi dua sisi kehidupan warga. Bagai pedang bermata dua, hadir sebagai harapan sekaligus menyisakan tanda tanya. Bagaimanapun sebenarnya kami sangat bersyukur dan berterima kasih adanya industri yang ada di desa Kedung Rejo ini bisa membantu perekonomian warga. Cuman dampak yang kami terima itu sebenarnya sangat besar karena ngomongnya adalah kesehatan. Dulu wilayah ini dikenal sebagai desa dengan hasil tangkapan ikan terbesar kedua di Indonesia. Berbagai jenis ikan dan biota laut hidup di perairan Muncar. Kita memang sangatlah banyak ikan yang dihasilkan dari laut Muncar. Okay? Bahkan namanya ikan lemuru saya hampir setiap hari temui dan jumlahnya sangat banyak. Namun, karena keterbatasan teknologi dan fasilitas penyimpanan, banyak ikan yang terbuang sia-sia. Kehadiran industri kemudian dianggap menjadi penyelamat bagi para nelayan. Sekarang satu hari ribuan ton itu bisa ketampung oleh perusahaan. Itu kan sudah bersyukur nelayan. Saat saya menyusuri kawasan industri, aroma amis bercampur dengan bau busuk langsung terasa. Selokan di sisi bangunan penuh dengan limbah berwarna kecoklatan. Jaraknya pun dekat dengan rumah warga. Apakah ini tidak mengganggu warga? Pertanyaan ini terus muncul di kepala saya. Jawaban mereka pun membuat saya kembali berpikir dan merenungkan seberapa jauh warga beradaptasi demi bertahan. Kalau masalah aroma dari dulu di sini sudah Seperti ini ya. sudah seperti ini. Dan kebetulan dan kedua kan di sini kan daerah perikanan. Otomatis beca yang muat ikan semua lewat dari sini, jadi otomatis bau. Limbah tidak hanya berhenti di selokan saja, alirannya sampai ke sungai Kalimati dan terbawa hingga pantai Muncar. Kondisi ini diperparah dengan sampah warga dan sampah kiriman dari wilayah lain yang ikut mencemari. Kalimati ini sungainya kan muaranya, ya dari hulu ke hilir sampah kita adalah penampungnya lah di sini gitu loh, di dusun Kalimati. Jadi dari barat, kalaupun kita ngelola sampah, tapi kalau dari barat tidak kelola sampah, pasti di kita pasti banyak sampah karena kiriman. Selain air, pencemaran udara kerap dirasakan oleh warga. Asap dari pabrik, bau menyengat, dan kebisingan dari kendaraan industri menjadi bagian dari rutinitas harian mereka. Lebih banyak cerobong asap perusahaan ketimbang orang yang merokok. Lebih melekat bau limbah ketimbang bau rokok. Di tengah kondisi ini, beberapa warga memilih untuk memanfaatkan limbah industri menjadi minyak ikan. Produk ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, dan bagi mereka, ini merupakan pendapatan utama selain menjadi nelayan. Untungnya kita unsur. Karena limbah ini kita olah jadi minyak untuk pembuatan pakan ternak. Mulai dari harga 25.000, ada yang 10.000, punya kita ini 10.000, 7.500 per kilo. Namun, tanpa mereka sadari, paparan limbah yang terus-menerus meningkatkan resiko penyakit. Keluarga kami juga banyak yang terdeteksi memiliki penyakit-penyakit gangguan pernafasan. Bahkan ngomongin kanker paru itu di sini sudah biasa. TBC pun kalau ngomongin angka juga Kedung Rejo tinggi. Ibaratnya ngomongnya kayak lumbungnya TBC juga. Selain desa tembok. Pelayanan kesehatan desa pun terus digencarkan untuk memenuhi kebutuhan warga. Desa Kedung Rejo itu sejak 2 tahun lalu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan di warga dan juga meningkatkan jaminan kepesertaan kesehatannya. Itu jadi setiap hari kami buka layanan BPJS Kesehatan. Dengan melalui program Desa Pesiar, jadi Desa Kedung Rejo ini Desa Pesiar, kami bisa melayani setiap hari mulai dari pendaftaran, perubahan vaskes, dan juga penggantian kelas supaya layanan di kesehatan di warga itu cepat dan segera.
Pemerintah desa mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak industri dan dinas lingkungan hidup, tapi hasilnya nihil, belum sebanding dengan kondisi lingkungan yang terus-menerus mengalami perubahan. Laporan itu kami kirim, pasti mereka ngomongnya adalah butuh proses untuk butuh waktu untuk memproses itu. Jadi mereka ngomongnya adalah laporan itu sudah masuk, tapi tunggu dulu untuk eksekusinya. Ujung-ujungnya warga disuruh sabar. Kita di desa sebenarnya juga diminta dari kabupaten dan yang lainnya untuk bisa mengatasi, cukup di desa aja selesai gitu. Tapi kan nggak semua persoalan harus diselesaikan, harus bisa diselesaikan oleh tangan-tangannya orang desa. Apalagi persoalannya juga terlalu kompleks. Perusahaan nyaris tidak pernah peduli terhadap pencemaran lingkungan itu. Terus dikuasainya dewe. Desa Kedungrejo menunjukkan bagaimana warga mencoba beradaptasi di antara kebutuhan ekonomi dan kondisi alam yang semakin tertekan. Di Kedungrejo, bertahan hidup berarti berdamai dengan apa yang membunuh mereka secara perlahan.